warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi bab 5 tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya adalah ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Pada video kali ini, kami akan membahas ancaman-ancaman militer bagi integrasi nasional. Nah, apa sih ancaman militer itu? Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Berikut beberapa ancaman militer yang terdapat di Indonesia. Sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang pesat telah menjadi cara yang dimanfaatkan oleh pihak musuh dalam merancang aksi sabotasenya. Contoh ancaman militer sabotase misalnya yang terjadi pada militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang menggunakan alat pelacak sinyal dari darat yang ditujukan kepada pesawat Sukhoi. Saat itu, pesawat Sukhoi tengah melakukan masa percobaan di Indonesia, sehingga pada tanggal 9 Mei 2012, hal tersebut menyebabkan pesawat Sukhoi menabrak tebing. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan tentang terorisme sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, termasuk kemerdekaan orang-orang, menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Bahan peledak dalam UU tersebut diartikan sebagai semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Hukuman bagi terpidana kasus terorisme tertuang dalam pasal 6. Ia paling singkat bisa dipenjara selama 5 tahun dan paling lama selama 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup atau pidana mati. Nah, contoh-contoh aksi terorisme di Indonesia. 1. Bom bunuh diri di Makassar pada 28 Maret 2021, penembakan di Mabes Polri pada 31 Maret 2021, kerusuhan Makobrimob pada 8-10 Mei 2018, penyerangan Polsek Daha Selatan pada 1 Juni 2020, dan masih banyak lagi. Terjadinya serangan terorisme akan memberikan dampak pada sektor investasi dan perekonomian. Spionase. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, spionase merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap segala sesuatu tentang data kemiliteran dan ekonomi negara lain. Contoh ancaman militer spionase yaitu yang terjadi terkait dengan cyber terhadap sistem komputer militer Amerika Serikat pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Spionase Asing terhadap penyerangan tersebut. Kegiatan serangan tersebut dilakukan dengan cara menyambungkan flash disk yang berisi virus dengan komputer milik militer AS yang terdapat di markas Timur Tengah. Selanjutnya adalah agresi.
Agresi adalah ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara sasarannya. Tujuan dari agresi ini adalah untuk membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah di negara tersebut, sehingga akan berakibat membahayakan keselamatan segenap bangsa yang berada di wilayah atau negara tersebut. Nah, contoh dari kegiatan agresi ini antara lain yang pertama adalah agresi militer Belanda I yang dilancarkan pada 21 Juli sampai 5 Agustus tahun 1947 dengan Jawa dan Sumatera sebagai sasarannya. Yang kedua adalah agresi militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948 di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nah, agresi dapat dilakukan dengan berbagai cara nih, yaitu salah satunya adalah invasi. Invasi merupakan serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain. Nah, pada umumnya invasi ini dijalankan dengan tujuan untuk menaklukkan wilayah ataupun mengubah pemerintahan yang berkuasa saat itu. Contoh-contoh invasi yang pernah terjadi di Indonesia antara lain yang pertama adalah invasi Indonesia terhadap Timur Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1975 atau disebut sebagai Operasi Seroja. Yang kedua adalah invasi terhadap Papua Barat atau yang disebut sebagai Operasi Trikora, yaitu pembebasan Irian Barat. Sekarang kita akan membahas tentang blokade. Pengertian blokade itu sendiri adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas, atau usaha untuk mencegah persediaan pasukan, informasi, dan bantuan mencapai tempat pasukan musuh. Blokade adalah salah satu hal yang hampir ada di semua kampanye militer dan alat pilihan untuk peperangan ekonomi melawan negara musuh. Blokade ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu blokade laut dan yang kedua yaitu blokade listrik. Blokade laut adalah penutupan kawasan daerah laut sehingga kapal-kapal asing tidak dapat keluar masuk dengan bebas ke kawasan laut tersebut. Lalu, blokade listrik adalah penutupan listrik suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga listrik tidak dapat digunakan secara bebas. Contoh dari blokade ini sendiri pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Hal ini Belanda melakukan blokade selama 2 tahun, yaitu tahun 1945 hingga 1947. Belanda tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia serta ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahan. Namun blokade ini tidak membuat Indonesia gentar. Semua masyarakat Indonesia menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk mengusir penjajah meskipun ada banyak tekanan. Selanjutnya adalah bombardemen. Bombardemen merupakan suatu bentuk penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Nah, contoh dari bombardemen ini adalah di saat Mujahidin Indonesia Timur atau biasa disebut dengan MIT melakukan bombardemen pada pangkalan Amerika Serikat di timur kota. Nah, selanjutnya adalah perang saudara. Perang saudara adalah perang yang terjadi di suatu negara antara warga sipil di negara tersebut. Tujuan dari perang saudara ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak yang memang ingin mengambil alih atas wilayah atau negara tertentu. Perang saudara memiliki konflik dengan intensitas tinggi karena mengakibatkan banyak korban dan bisa menjadi salah satu tanda awal perpecahan sebuah identitas politik. Perang saudara juga melibatkan angkatan bersenjata, contohnya adalah TNI. Maka dari itu TNI menjadi komponen utama yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer. Hal yang dilakukan adalah tugas OMP yaitu operasi militer perang dan OMSP yaitu operasi militer saling perang. Contoh perang saudara di Indonesia adalah perang saudara di Sigi, Sulawesi Tengah yang melibatkan 2 desa yang tadinya hidup damai, tetapi pada 2018 mereka menghadapi bentrok dan menyebabkan 15 rumah terbakar. Sekian dari kelompok kami mengenai ancaman militer di Indonesia. Maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.